wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung saja kepada Bapak Ustadz Ajeng Abdul Ajeng untuk menjelaskan bagaimana sih siapa saja musuh-musuh Allah. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, jazakallahu khairan pada Anda Hakim. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran dari surat An-Nisa ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, bersiap-siaplah kalian. Fanfiru subatin aw infiru jami'an. Maju perang kalian itu, baik kalian itu maju dengan kelompok-kelompok atau kalian maju perang dengan bersama. Mas Hakim, kalau kita berbicara tentang musuh, berarti kan ada yang namanya lawannya. Ya. Jadi ada dua yang namanya kedua belah pihak yang saling bertentangan. Dalam hal ini judulnya musuh-musuh Allah, dan kita adalah yang memang pihak diri dalam Allah sendiri, kan gitu. Dan peperangan ini, Mas Hakim, itu akan berlangsung sampai yaumul kiamah. Karena apa? Ketika diciptakan Nabi Adam, iblis itu sudah menyatakan bahwa dia itu akan memerangi. Ya? Nah, dari situlah apa yang namanya antara dua kubu yang saling memerangi dan saling menjatuhi dan saling menjaga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang beriman. Artinya orang iman ini iman kepada Allah dan Rasul dan kitab dan malaikat yang memang betul-betul dia sikoh dalam menjalankan syariat. Khudhu hidrakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siagalah kalian, orang-orang beriman, maksudnya kepada ini pada orang-orang beriman. Artinya apa, Mas Hakim? Ketika kita ini disuruh bersiap-siaga, bahwa nantinya pasti ada yang namanya ajang medan peperangan. Iya. Saya katakan lagi, Mas Hakim jangan berpikir bahwa yang namanya perang itu selalu seperti konvensional, tembak-tembakan pakai dan itu. Tidak begitu. Apalagi sekarang sudah masuk pada yang namanya coordination. Apa itu kan? Coordination itu kita tidak perlu yang namanya dagang itu harus berhadap face to face, ya kan? Iya. Terus apalagi perang nggak mesti harus berhadapan-hadapan. Ada yang namanya proxy war, ada asymmetric war, dan macam-macam. Dan itu tidak harus berhadapan-hadapan. Demikian pula kita ketika mengadakan peperangan dengan musuh-musuh Allah, kan gitu ya. Iya. Jadi yang namanya kita berperang dalam kondisi yang seperti ini, itu yang jadi apa namanya medan untuk peperangan ini adalah orang-orang beriman. Ya, jangan sampai orang-orang beriman itu terbawa oleh setan, kan gitu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah mengusir setan, kemudian setan itu atau yang diwakili iblis gitu ya,
itu dia bersumpah akan menghalangi manusia menjadi orang-orang yang baik. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 17, 18, 19, 16, 17 dan selanjutnya. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma la'atanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ini sumpah dari setan. Sumpah dari iblis. Ketika dinyatakan bahwa iblis itu sesat, kemudian dia akan menghalangi dan menyesatkan manusia, ya. Dan iblis akan mendatangi manusia itu dari depan, dari belakang, ya kan? Dari samping kanan dan dari samping kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tidak bakal engkau temui, ya Allah. Ini kata-kata iblis sombongnya dengan pada Allah, ya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, tidak engkau temui, ya Allah, orang-orang manusia itu beribadah kepada Allah. Nah, dari situlah peperangan kita mulai. Makanya ketika iblis itu berhasil untuk menghalau menjadi kawan-kawan manusia, menjadi kawan-kawannya, mereka ada yang dinamakan kafirun. Orang-orang kafir itu apa? Orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah. Ya, baik itu setengah maupun seluruhnya, atau sebagian kecil-kecil, ya. Itu kafir. Ada yang namanya musyrikun. Musyrikun itu orang-orang yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil bahwa yang namanya ya makhluk Allah yang lain bisa dijadikan Tuhan. Padahal sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Musyrikun. Ada yang namanya munafikun. Munafik ini bisa jadi dia agama Islam, tapi dia tidak menerima seluruhnya, atau tidak mau menerima sebagian kecil dari ayat-ayat Al-Quran. Pilah-pilah. Pilah-pilah. Nah, itu pilah-pilah. Makanya orang-orang munafik ini siksanya paling bawah, ada disafilin dan itu dalam nerakanya itu kan. Karena susah itu dia. Mau terima enggak mau kan gitu ya. Mau menolak juga enggak kan gitu kan. Nah, gitu. Yang keempat adalah orang-orang mujrimun. Orang-orang mujrimun ini orang-orang yang dia bisa jadi dia itu Islam, tapi dia suka melakukan pelanggaran, kemaksiatan, bahkan melanggar ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 golongan inilah yang banyak manusia itu menjadi golongan-golongan setan, atau dikatakan dengan kerennya iskus setan, kan gitu. Kenapa mereka dikuasai oleh setan? Sejak mereka terlupa dengan adanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mujadilah, ulaika hibusaiton ala inna hibusaiton humul khasirun. Mereka itu adalah pasukan setan, golongan setan, dan musuh-musuh Allah yang jelas, dan mereka pasti akan rugi. Itu. Nah, inilah yang dikatakan musuh-musuh Allah. Dan itu. Masa gitu. Dari ayat tadi, dari surat Al-A'raf tadi, itu kan memang dari setan sampai hari kiamat tidak akan berhenti. Mereka akan bergerak dan bekerja, berupaya supaya memalingkan manusia menjadi orang-orang mukmin, ya kan? Makanya ada langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya dari setan itu untuk menyesatkan. Gimana itu? Ya, pertanyaan itu. Oh iya. Ya, langkah-langkah setan itu adalah yang pertama, mereka akan berusaha untuk memalingkan manusia dari hidayah dari Allah Subhanahu. Jadi dijauhkan itu manusia supaya tidak mengenal nama Islam. Tadi yang saya bacakan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 17 tadi, "Tsumma la'atainahum min bayni aydihim wa min khalfihim an samanihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Dalam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, ya. Jadi dalam menafsirkan ini bahwa
setan itu akan menggelitirkan manusia datang dari depan itu dengan cara supaya manusia itu tidak percaya dengan ayat. Ya, gitu kan? Terus kemudian datang dari belakang, supaya manusia itu mencintai namanya dunia. Ya, jadi semua itu menjadi dunia. Nah, kemudian datang dari samping kanan, ayamani itu yang orang-orang yang sudah ingin belajar. Kalau bahasa keren secara hijrah itu diragukan, dibingungkan sehingga dia ragu dan ingin kembali kepada kejahilian lagi. Ya kan? Kan banyak sekali seperti itu kan. Kemudian datang lagi dari samping kiri. Jadi orang-orang itu dilukiskan untuk cinta, senang dan maksiat. Ini upaya mereka yang pertama. Upaya dari mereka yang pertama supaya menghidupkan orang dan menjadi golongan mereka. Gitu. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya adalah at-tazyin atau memandang sebuah kemaksiatan ini menjadi baik. Jadi kalau sekarang itu Pak, ya, orang kalau melakukan kemaksiatan itu bangga, ya kan? Contoh jangan jauh-jauh lah, misalnya orang-orang koruptor, korupsi, ya kan? Dia bukannya dia takut dengan siksa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia bangga, kan gitu. Atau mungkin SK, dia bakal memajang wajahnya dengan hartanya, karena memang kerjaan setan. Maksiat dibuat indah, kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Sehingga mereka itu tertarik, manusia-manusia yang lain tertarik melakukan korupsi, melakukan berzina dan macam-macam. Kan gitu. Dan ayatnya jelas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada iblis, kemudian iblis menjawab, ya, qala rabbi bima akhtain. Ya Allah, kata iblis ini, engkau telah menyesatkan kami, menyesatkan iblis tadi. La uzayyinna lahu fil ardh. Dan iblis akan berusaha penuh dengan maksimal supaya yang namanya manusia itu memandang baik perbuatan jelek dan perbuatan maksiat tadi. Makanya jangan heran kalau ada manusia-manusia yang masa itu melihat dia berbuat kebaikan, berbuat jahat, maksiat, dia tidak merasa dosa dan dia bahkan merasa bangga, tenang, kan gitu. Beda dengan orang iman kan? Kalau orang beriman kan melakukan suatu kesalahan pasti merasa berdosa dan dia berpikir kan gitu. Nah ini orang-orang seperti itu, dan itu akan banyak sampai di hari kiamat. Gitu ya. Terus kemudian langkah yang selanjutnya adalah bagaimana menghembuskan rasa was-was selalu di hati manusia. Ya, jadi manusia itu kalau surat yang sering kita baca, itu dalam surat An-Nas, ya, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min syarri waswas, kejelekan-kejelekan yang selalu ditiupkan, dibisikkan ke manusia. Makanya yang namanya manusia itu kalau dia itu jauh dari Al-Quran, pasti dia itu ada rasa was, galau, ya kan? Depresi, stres. Kelirunya ketika dia galau atau stres, bukan lari ke Al-Quran, ya kan? Larinya ke pub, ya kan? Larinya ke dugem, larinya ke obat-obatan. Salah semua. Padahal jelas bahwa Al-Quran asifa'ul linnas, bahwa Al-Quran itu obatnya manusia. Ini dihembuskan, dan setiap waktu pasti setan dan pasukannya tadi itu akan menghembuskan kegalauan-galauan.
ini enggak, yang ditiupkan oleh setan itu tidak hanya orang-orang yang awam, itu para ustaz, para kiai, itu kan begitu. Kadang mereka bingung dalam kehidupan kan begitu. Nah, ini pekerjaan mereka kan gitu. Makanya kita harus tahu strategi, ya kan? Nah, dalam surat Al-Anfal itu Mas Hakim, surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'idzu mastata'tu min quwwah. Ya. Turhibuna 'adullah, a'idzu mastata'tu min quwwah min ribatil khair, turhibuna 'adullah wa 'aduwakum wa akharina min duni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal 60 ini, a'id, persiapkanlah kalian kekuatan kalian. Gitu kan? Karena musuh kita nyata nih Mas Hakim. Iblis itu musuhnya nyata kata Allah. Dalam surah Al-Baqarah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kan gitu ya. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian itu dalam Islam secara keseluruhan. Enggak setengah-setengah. Kalau mau masuk wal hijrah seluruhnya. Enggak setengah-setengah. Boleh tetap itu waktu janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, musuh nyata ini, musuh nyata, makanya kita harus mempersiapkan diri. Aitu masadatun, persiapan supaya kita memerangi mereka, kan gitu. Memerangi mereka supaya kita tidak terbawa oleh mereka, supaya kita tidak terjerembab ke golongan mereka. Ya kan? Kita sedang perang, kan gitu. Sedang perang ini. Yang namanya perang pasti ada dua kubu masa ini. Kubunya Allah, Hizbullah, atau kubunya syaitan, kan gitu. Ya. Makanya di sini ciri-ciri syaitan Mas Hakim, ciri-cirinya itu yang pertama adalah mereka itu pasti lupa akan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, istawatu alaihim syaitanu fa'anzahum dzikrullah. Dan dikuasailah dia mereka oleh setan. Fa'anzahum dzikrullah, dan dia dilupakan yang namanya Allah. Dzikir Allah itu lupa. Pasti dilupakan. Jadi sini orang hizbu setan ini, pasukan setan ini pasti lupa akan adanya setan. Dan Allah dalam ayat ini nyatakan ulaika hizbu setan. Dialah pasti orang-orang yang pasukan setan. Kan gitu kan? Itu pernyataan dari Allah loh ya. Makanya ciri yang pertama kelompoknya mereka pasti lupa dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapakah dia? Dia mau kafir, mau dia musyrikin, mau dia munafik, mau dia mujrimun, ya, dia itu pasti lupa akan adanya Allah. Terus yang kedua, Mas Hakim, ciri-cirinya adalah pasti dia mengikuti hawa nafsu dan timbangannya hawa nafsu. Ya, ketika dia ingin melakukan pekerjaan, timbang hawa nafsu. Ya, dia ingin menguasai orang lain karena ambisi dalam bisnisnya. Dalam surat Al-Furqan, ya, ayatnya saya lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaita man ittakhadha hawa-hu." Ya. Sudahkah kau melihat orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Ya kan? Jadi dia pengen melampiaskan hawa nafsu. Ya. Beberapa hari ini saya ketemu orang Mas Hakim. Dia dengan bangga menceritakan bahwa dia pernah menikah kawin istilahnya sampai 18 kali. Ya. Ini bukan istilah dari Rasulullah, tapi hawa nafsu. Iya, itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu itu, ya, gitu. Ada sunnahnya adalah 4 kali masih bapak. Ya. Walaupun dia cerai, tapi dia juga melakukan hal yang salah. Karena hawa nafsunya dia turuti. Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, Mas Hakim, adalah orang-orang yang selalu dia itu akan jauh dari Al-Quran.
Jadi dia ada kesibukan gitu. Oh, pasti itu. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum in istata'u." Musuh-musuh Allah itu setan tadi. Itu selama 24 jam. Ini kalau jadi sampai 40 mungkin 40 jam. Ya. 24 jam sehari semalam melakukan upaya untuk memurtadkan kaum muslimin atau orang manusia andinikum dari agamanya. Jadi jauh dari Islam, dari Al-Quran dan gitu. Dia jauh menjauhi Al-Quran. Pasti itu. Dia tidak akan bakal memakai Al-Quran. Kalau memakai Al-Quran tadi pasti dengan hawa nafsu. Itu ciri-ciri yang ketiga. Ya, ciri-ciri yang keempat masukin. Pasti dia itu timbangannya adalah dunia. Ya, setiap apa yang dia kerjakan, setiap dia akan melakukan pekerjaan, dia pasti akan mempertimbangkan untung ruginya dan masalah dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan itu kepada kita, zuina linnasi hubbus shahawat minan nisa minal bani wal banati minad dahabi wal fiddah. Ya. Yang namanya orang-orang yang jauh dari Al-Quran, apa yang kita katakan tadi, orang-orang diskusi itu tadi, itu pasti dia memandang baik syahwat tentang yang namanya wanita, harta, tahta, dan dunia. Ya kan? Iya. Setiap pekerjaan pasti dinilai itu. Dia tidak akan percaya dengan pahala. Dan maka dia jauh dari hidayah. Kan gitu. Karena pertimbangannya untuk rugi harta dan materi atau pangkat lah kan gitu ya. Nah, itu menjadi syahwatnya dia. Kalau tanpa ada itu dia tidak akan mau, ya kan? Gitu. Dia tidak akan mau seperti itu menjalankan amal-amalnya karena tidak ada keuntungan bagi dia. Ya, gitu. Nah, orang-orang isu setan itu jadinya yang keempat ini pasti mempertimbangkan suatu halnya itu dengan dunia tadi. Karena syahwatnya tadi. Sama dunia, ya kan? Wanita, harta, emas, macam jabatan, pangkat, ya, tahta dan sebagainya. Nah, makanya agak sulit kan gitu kan? Iya. Kalau dia untuk kerja sosial, kalau kita misalnya, gitu. Atau mungkin jauh sekali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bakal dapat hidayah. Karena pertimbangannya itu adalah hatinya selalu dengan harta, kan gitu, ya. Selalu harta terus timbangan. Ya, terus ciri yang keempat, yang kelima ini Mas Adi. Ciri yang kelima ini adalah pasti yang namanya hizbus setan itu sangat loyal dengan wali-wali setannya. Ya. Loyal ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 257 kalau enggak salah. Allahu ladina waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindung walinya orang-orang beriman. Dan dia pasti membersihkan atau mengeluarkan hal-hal yang buruk kepada hal yang baik. Walladzina kafaru awliya'ut taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulum. Sedangkan sementara orang-orang kafir itu orang-orang yang dia itu loyal dengan Togut. Togut itu adalah orang-orang yang memang menandingi Allah. Ya, kalau zaman dulu misalnya ada Fir'aun, itu kalau yang punya kekuasaan, ya kan? Terus misalnya kalau yang di zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Al-Haman. Al-Haman itu orang pintar, dia bisa membangun bangunan di atas gunung kan gitu. Terus ada yang namanya Korun, yang punya harta, takabur dia kan gitu. Karena memang awal dari tertolaknya hidayah itu dari takabur tadi, wastakbar kan gitu. Dan Togutlah seperti itu, kan gitu. Nah, dan dia loyal terhadap orang yang memberikan makan kepada dia dari hasil tadi, dari hasil orang yang kesombongan tadi. Orang yang punya kekuasaan dan sombong dan dolimnya dia begini memberikan memperkajaan, dan pasti
Orang kayak kalau ketika dia berpuasa, dia akan melakukan kedoliman. Kalau dia punya kepintaran kayak hamba itu tadi, dia akan melakukan kebohongan untuk mendustai orang umum. Ya. Kalau dia punya harta, dia akan kikir dan tidak mau menolong dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, inilah ciri-ciri orang yang sifat. Pasti di antara kita ada. Makanya saya katakan, kita tetap harus memasang strategi. Dan kita harus paham yang namanya musuh Allah itu siapa. Dan musuh Allah tidak akan berhenti di situ saja. Dan mereka terus menghalangi kita supaya kita berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya kita untuk mengetahui langkah-langkah dia, ya. Jadi kita memahami supaya kita tidak terjerumus dalam mereka, atau bahkan kita termasuk golongan mereka. Nah, kita harus memahami di sini. Karena peperangan ini masih terus berlanjut. Ya. Saya katakan tadi, ini bukan perang profesional dari Mas Hakim. Kita perang, kita melawan setan. Karena mereka sudah punya pasukan yang kuat sekali. Ya, kalau dalam surat An-Nas tadi kan yang namanya pasukannya dia yang itu setan itu minal jinnati wan nas. Ya, golongan-golongan yang tidak bisa kita lihat. Dan golongan manusia, ya kan? Nah, mereka udah punya sekarang. Mungkin mereka akan tampak lebih banyak, sehingga membuat takut orang lain. Tapi ingatlah bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini Allah memperingatkan kita sebenarnya Mas Hakim, memperingatkan kita supaya kita tahu strategi mereka, supaya kita tidak terjerumus oleh mereka. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya ada 6 langkah sebenarnya. Ada 6 cara, bukan 6 cara setan dalam menarik manusia yang tadinya giat, ya, akhirnya lemes gitu, gitu ya. Yang dari situlah bahwa Mas Hakim kita harus memahami agar memang kita supaya waspada, ya, serangan-serangan setan. Karena serangan-serangan isbu setan atau musuh-musuh Allah ini bukan hanya di muka umum saja, bahkan sampai ke kamar-kamar kita kan gitu kan. Coba Mas Hakim ketika sendiri di dalam kamar, buka handphone sudah banyak sekali godaannya kan begitu ya. Nah, itulah mungkin barangkali sekelumit dari apa yang kita jelaskan tentang bagaimana yang namanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang harus waspada dalam hal ini. Dan kita harus bergerak, bergerak, ya mau nggak mau kita harus memang mempersiapkan diri Mas Hakim. Kalau Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad dalam Majmu' Fatawa dalam menafsirkan surat Al-Anfal ayat 60 ini, ain masaqatum, persiapkanlah kekuatan kita ini. Itu ada 2 hal. Yang pertama adalah aidat ma'ani. Idat ma'ani itu bagaimana kita mempersiapkan keimanan kita. Kita kayak seperti ini dalam bulan Ramadan, kita tumbuhkan rasa ketakwaan kita dengan membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran. Target dalam 1 bulan bisa 3 kali batal. Masa ini udah berapa kali khatam? Masih 1 juz. Ya, harus dikuatkan, ya, karena kekuatan kita adalah di dalam Al-Quran. Kita perbanyak dengan sholat kita. Nah, inilah untuk bagaimana caranya menumbuhkan keimanan, ya kan? Nah, yang namanya hidayah Mas Hakim, yang namanya hidayah itu bukanlah gratis, iya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia itu adalah sebagai upaya seorang manusia itu untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, ketika kita diberikan hidayah Islam, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bagaimana kita meningkatkan hidayah itu dengan cara menambahkan amal kita. Setiap amal yang kita kerjakan, maka hidayahnya akan menambah. Ya kan? Nah, itu kewajiban kita.
kewajiban kita sebagai seorang muslim yang telah diberikan oleh Allah hidayah Islam. Jadi kita ini nggak berhenti di situ, harus bergerak dan bergerak. Ya. Itu keimanan dari Aidatul Ma'ani. Kata nilainya lagi dalam penjelasan itu, yang kedua adalah Aidatul Ma'adi. Ya, kita tahu misalnya kalau orang-orang Hizbus Syaitan tadi mempoles kemaksiatan, ya, misalnya dengan mereka perzinahan di hotline, ya. Kita harus persiapan nih, kita punya hacker, kita di-hacker. Ini kemampuan katanya Ibnu Taimiyah. Kemampuan kita dalam untuk menghacker situs-situs yang jelek, situs porno dan apa-apa itu, kalau bisa kita hacker, kita hapus. Kalau kita punya kemampuan, memang harus ada. Dari Taimiyah mengatakan, selain kita persiapkan iman, itu yang kedua harus ada persiapan keahlian kita, keahlian tempur kita. Sekali lagi, tempur ini bukan tempur secara konvensional, tapi tempur bagaimana kita melawan kemaksiatan yang digulirkan atau yang diserang oleh Hizbus Syaitan tadi. Mungkin ini kayak pacaran syariah juga tuh ya, di musik itu kadang nggak ada ya pacaran syariah. Betul. Kayak begitu, artinya bahwa dibuatlah mungkin isu-isu yang seolah-olah Islami, pacaran syariah. Padahal tidak ada kan gitu kan. Apalagi nanti ada yang rumah baru syariah gitu kan. Itu nggak ada kan gitu. Nah ini yang bagi mereka itu melegalitaskan seperti itu seolah-olah Islam, tapi untuk bagaimana untuk menarik supaya manusia untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Kita harus yang punya kemampuan, skill gitu ya. Mungkin di komputer kita serang dengan kita hacker, atau mungkin kita punya kemampuan dengan cara bagaimana supaya membawa massa supaya untuk menghadang mereka supaya tidak melakukan di daerahnya, dan bermacam-macam cara disertai dari iman tadi. Skill itu yang harus kita perlukan untuk menangkis serangan-serangan mereka. Begitu Mas Hakim. Mungkin gitu Mas Hakim dengan tema musuh-musuh Allah sedikit yang saya utarakan. Jadi bahwa yang namanya musuh-musuh Allah itu pasti tidak akan tinggal diam, karena sejak Nabi Adam diciptakan, iblis sudah menyatakan perang terhadap kita sampai dengan kiamat, kan gitu. Dan langkah-langkahnya tadi sudah saya ceritakan, dan ciri-cirinya orang itu Hizbus Syaitan itu kayak gimana kita biasa. Demikian mungkin barangkali Mas Hakim, mudah-mudahan ini bisa menjadikan rujukan kita, pegangan kita di bulan Ramadan ini, supaya kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita bisa menjadikan manusia-manusia yang suci setelah Ramadan ini dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tutup acara Oma ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.